Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Faiza Mulyana dengan NIM 8605668827. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berperan sebagai fondasi dan pengawas bagi ilmu pendidikan. Berdasarkan materi yang sudah saya pelajari, sebuah ilmu harus memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Dalam ilmu pendidikan, filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan bukan sekedar praktis rutinitas saja, melainkan ilmu yang ilmiah. Ia mengawasi agar metode-metode pendidikan seperti kurikulum, pembelajaran, serta evaluasi bersifat secara sistematis, logis, empiris, dan dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu juga memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan membedakan mana yang ilmiah dan mana yang hanya sekedar opini dan tradisi semata. Ia memberikan orientasi nilai yang jelas sehingga pendidikan tetap bermakna dan beretika. Pendidikan dalam filsafat ilmu memiliki sifat yang timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai justru menjadi ladang subur bagi perkembangan filsafat ilmu. Melalui proses pendidikan, generasi muda diajarkan cara berpikir radikal, kritis, reflektif, dan mencari kebenaran. Pendidikan juga menjadi tempat pengujian dan pengembangan metode ilmiah. Ketika siswa atau mahasiswa melakukan penelitian, observasi, atau analisis, mereka secara tidak langsung mengembangkan filsafat ilmu itu sendiri. Pendidikan yang baik menghasilkan pemikir-pemikir yang mampu menyeimbangkan antara logika, pengalaman, rasio, beserta nilai-nilainya. Filsafat ilmu juga disebut dengan pisau analisis. Ketika ketiga dimensinya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, membantu kita membedah persoalan pendidikan secara mendalam. Yang pertama, ontologi. Ontologi itu artinya mencari tahu tentang apa hakikat pendidikan. Apakah pendidikan hanya transfer pengetahuan atau pembentukan manusia yang seutuhnya? Yang kedua, epistemologi. Epistemologi menjelaskan tentang bagaimana cara terbaik memperoleh pengetahuan pendidikan, apakah melalui metode induktif, deduktif, kualitatif, atau metode yang lainnya. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi menjelaskan untuk apa pendidikan itu kita cari, apakah hanya untuk mencetak tenaga kerja semata atau untuk membangun karakter dan kesejahteraan manusia. Dengan pisau analisis ini, kita bisa mengkritisi kebijakan pendidikan yang bermasalah, seperti kurikulum yang terlalu padat tanpa mempertimbangkan hakikat anak, atau metode pembelajaran yang tidak sesuai dengan konteksnya. Salah satu contoh konkret penerapannya yaitu dalam penyusunan kurikulum pembelajaran. Filsafat ilmu digunakan untuk menjawab pertanyaan ontologis, yaitu apa hakikat siswa sebagai subjek belajarnya, sehingga kurikulum tersebut lebih fleksibel dan berpusat pada siswa. Lalu, dalam proses pembelajarannya, guru yang menerapkan pendekatan saintifik, yaitu observasi, lalu bertanya, lalu mengumpulkan data, mengasosiasi, dan mengomunikasikannya itu tandanya sedang menerapkan metode ilmiah yang didasari oleh filsafat ilmu. Kemudian, dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu menilai apakah sebuah program pendidikan benar-benar membawa nilai kebaikan atau hanya mengikuti tren tanpa dasar epistemologi yang kuat. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan. Filsafat ilmu memberikan fondasi ilmiah dan nilai, sementara pendidikan menjadi ruang praktik dan pengembangan filsafat ilmu. Sebagai calon pendidik, kita harus terus mengasah kemampuan berpikir filsafat ilmu kita, agar ilmu pendidikan yang kita kembangkan benar-benar bermakna dan bermanfaat bagi peradaban. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.